変な頭。Hai, selamat datang untuk kalian semua. Perkenalkan, nama gua Omboy. Siapa yang tidak tahu dengan karakter yang satu ini? Si manusia karet Monkey D. Luffy dari serial anime One Piece atau One Piece dalam penyebutan orang Jepang. One Piece adalah serial manga yang dibuat dari tahun 1997 oleh komikus bernama Eiichiro Oda yang kemudian dijadikan serial anime di tahun 1998. Serial ini menceritakan anak laki-laki berumur 17 tahun bernama Luffy yang ingin mengarungi lautan sebagai bajak laut dan mengumpulkan kru-kru kuat agar bisa menjadi raja bajak laut. Luffy dan teman-temannya yang mengarungi lautan es blue dan mencapai Greenland dengan melewati rintangan yang berat. Mereka berhadapan dengan bajak laut yang kuat dan mengalahkan bajak laut tersebut, dan membuat mereka menjadi terkenal dengan buronan yang cukup tinggi. Setelah memasuki Greenland, mereka melewati pulau manusia ikan, kemudian mereka sampai di sebuah pulau bernama Dressrosa yang telah dijajah oleh seorang bajak laut kuat yaitu Doflamingo. Mereka terlibat pertarungan yang hebat, yang membuat bajak laut lain kagum dengan kekuatan Luffy dan kawan-kawan. Setelah mengalahkan Mingo, barulah pertarungan sesungguhnya dimulai. Mereka harus menghadapi salah satu bajak laut Yonko atau 4 kaisar laut bernama Big Mom di Pulau Whole Cake. Dikarenakan Sanji yang harus menikah dengan salah satu anak Big Mom dan meninggalkan kru topi jerami. Namun bajak laut Big Mom sangatlah kuat, sehingga Luffy dan kawan-kawan hanya sempat mengacau untuk membawa Sanji kembali. Serial ini sekarang berlanjut di Pulau Wano, pulau yang dikenal sebagai pulau yang bebas yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah dunia. Di sini Luffy dan kawan-kawan harus berhadapan dengan salah satu Yonko lagi, bernama Kaido, yang disebut sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece, sekaligus Yonko dengan buronan tertinggi. Tapi Omboy tidak akan membahas detail itu semua di video ini. Omboy kali ini akan membahas mengenai One Piece Movie. Serial anime ini juga sudah banyak dibuat menjadi film di layar lebar, dari tahun 2000 hingga tahun 2011. Nah, kali ini Omboy akan merekomendasikan 5 One Piece movie yang mungkin harus kalian tonton. Dimulai dari urutan kelima. Di urutan kelima ada film One Piece berjudul Strong World yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan Luffy dan kawan-kawan yang bertemu dengan seorang bajak laut tua yang datang ke kapal mereka. Kemudian bajak laut tersebut menunjukkan kekuatan yang unik yang ia miliki, yaitu membuat benda melayang. Setelah menunjukkan keahliannya, tiba-tiba bajak laut tersebut menculik Nami, dan kemudian menjatuhkan Luffy dan kawan-kawan di sebuah pulau terapung. Di pulau ini mereka terpisah dan bertemu dengan bajak laut legendaris bernama Gold Lion Shiki yang sebelumnya telah menculik Nami. Shiki sendiri adalah pemakan buah iblis tipe Paramecia Fuafuanomi yang mampu membuat benda di sekitarnya melayang termasuk sebuah pulau. Namun Shiki tidak dapat menerbangkan manusia atau makhluk hidup lainnya. Alasan Shiki menculik Nami adalah untuk menjadikan Nami sebagai navigator di kapal mereka. Shiki adalah seorang bajak laut dari era Raja Bajak Laut Roger. Shiki adalah salah satu rival dari Raja Bajak Laut Roger. Dia menjadi legenda karena ia pernah mengamuk dan menghancurkan markas besar angkatan laut sendirian. Namun ia dikalahkan oleh Monkey D. Garp, yang tidak lain adalah kakek Luffy bersama partnernya yaitu Sengoku. Shiki dimasukkan penjara neraka bernama Impel Down di tengah lautan. Namun ia berhasil kabur dan ia menjadi satu-satunya bajak laut yang berhasil kabur dari penjara Impel Down saat itu. Setelah bersembunyi cukup lama, dia berencana kembali untuk menguasai dunia One Piece, namun rencana tersebut dihalang oleh Luffy dan kawan-kawan. Di akhir film terjadi pertarungan hebat antara bajak laut topi jerami dengan Shiki. Luffy yang masih jauh di bawah Shiki mengeluarkan semua tenaga, dan akhirnya Luffy dapat mengalahkan Shiki dan membawa Nami kembali dengan selamat. Di urutan keempat ada film One Piece berjudul One Piece Film Z yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang mantan laksamana angkatan laut bernama Z yang menentang angkatan laut untuk bekerja sama dengan bajak laut. Dikarenakan ia sangat membenci bajak laut yang sudah membunuh istri dan anaknya. Namun angkatan laut tetap melakukan kerjasama dengan bajak laut. Lalu kemudian bajak laut tersebut diberi nama Shichibukai. Kemudian Z keluar dari angkatan laut dan membentuk Neo Mariner untuk membalas dendam kepada bajak laut dan juga untuk menghancurkan pulau terakhir Raftel sebagai tujuan akhir dari para bajak laut. Saat sedang melaksanakan rencananya, Z terlibat bertarungan dengan Admiral Kizaru dan membuat Z terhampar di lautan. Saat dia mengapung di lautan, Z diselamatkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Namun saat dia mendengar bahwa Luffy adalah seorang bajak laut yang bercita-cita menjadi raja bajak laut,
Zed kemudian mengamuk dan menghancurkan kapal Luffy dan kawan-kawan. Dia memberitahu Luffy bahwa dia akan menghancurkan semua pulau untuk menuju pulau terakhir Raftel agar era bajak laut berhenti. Mendengar hal tersebut, Luffy dan kawan-kawan menjadi marah dan berusaha menghentikan rencana Zed tersebut. Luffy dan kawan-kawan mengejar Zed untuk menghentikannya. Kemudian Luffy bertarung dengan Zed, namun Luffy sangat kewalahan dengan kekuatan Zed yang sangat besar. Di akhir cerita, Zed mengakui kekuatan Luffy, dan kemudian Zed bertarung dengan angkatan laut yang juga berusaha menghentikan Zed, yang membuat Zed akhirnya tewas di akhir cerita. Di urutan ketiga ada film One Piece Heart of Gold, dirilis pada tahun 2016. Film yang satu ini memang tidak diperuntukkan untuk layar lebar, melainkan film untuk menceritakan jalan Luffy dengan kawan-kawan menuju film One Piece Gold. Namun film ini termasuk film yang cukup epik untuk ditonton. Berawal dari Luffy dan kawan-kawan yang bertemu gadis kecil berusia 200 tahun yang suka mengumpat langsung tanpa ia sadari bernama Olga. Gadis tersebut ternyata sedang dikejar oleh pemerintah dunia dan bajak laut bayaran, Mad Tracer, karena gadis itu mengetahui lokasi harta karun Pure Gold. Gadis kecil tersebut diculik oleh Mad Tracer untuk menunjukkan di mana lokasi Pure Gold. Lokasi Pure Gold ternyata di dalam sebuah perut ikan yang besar, yang ternyata di dalamnya ada sebuah pulau. Mengetahui hal tersebut, Luffy dan kawan-kawan mengejar Mad Tracer untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Kemudian Luffy dan Mad Tracer bertarung di pulau tersebut untuk merebutkan Pure Gold. Di samping pertarungan itu, mereka harus mencari tahu agar bisa keluar dari perut ikan tersebut. Pertarungan itu dimenangkan oleh Luffy tanpa harus mengeluarkan seluruh tenaganya, dan mereka berhasil keluar. Namun Mad Tracer dan krunya tertinggal di dalam perut ikan tersebut. Di urutan kedua ada film One Piece Gold. Film ini menceritakan Luffy dan kawan-kawan yang mendapat undangan ke sebuah kapal kasino bernama Grand Tesoro yang sangat mewah dan besar untuk bersenang-senang di sana. Sesampainya di sana, mereka menikmati keseruan dari fasilitas yang disediakan. Namun ternyata mereka sudah ditunggu bajak laut berkekuatan unik bernama Gildo Tesoro yang tidak lain adalah pemilik dari Grand Tesoro. Di sana Luffy dan kawan-kawan ditipu oleh Gildo Tesoro dengan kekuatan buah iblis salah satu anak buahnya. Mereka memainkan sebuah permainan judi dan membuat Luffy dan kawan-kawan kalah telak sehingga membuat Luffy dengan kawan-kawan berhutang sangat besar. Namun Luffy menolak untuk membayar dan akhirnya terjadi pertarungan di sana yang membuat Luffy dan kawan-kawan kewalahan menghadapi Gildo. Terlebih lagi kekuatan Gildo Tesoro yang unik, di mana ia memakan buah setan bertipe Paramecia Goru Goru no Mi yang dapat memanipulasi apapun menjadi emas. Luffy dan kawan-kawan yang disemprotkan debu emas hanya memiliki waktu sampai tengah malam pada hari berikutnya, sebelum mereka benar-benar menjadi emas. Akhirnya Luffy dan kawan-kawan membentuk sebuah tim untuk mengalahkan Gildo Tesoro. Saat pertarungan berlangsung, Zoro yang hampir diubah menjadi emas diselamatkan oleh Franky yang membuka pipa air laut dan membuat air mancur yang sebelumnya terbuat dari emas menjadi air laut untuk menetralkan kekuatan Gildo Tesoro. Mengetahui hal tersebut, Gildo Tesoro mengamuk dan kemudian dihadang oleh Luffy sehingga terjadilah pertarungan. Luffy mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghadapi Tesoro dan akhirnya Luffy mengalahkan Gildo Tesoro dan berhasil keluar dari Grand Tesoro. Di urutan pertama ada film One Piece berjudul One Piece Stampede yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang Luffy dan kawan-kawan yang mendapatkan undangan untuk menghadiri festival bajak laut terbesar di pulau bernama Delta. Festival ini diselenggarakan oleh Bene Vesta yang menyuruh semua bajak laut untuk datang berburu harta karun milik mendiang raja bajak laut, Gold Roger. Luffy dan kawan-kawan pun ikut berburu harta karun tersebut dengan menghadapi bajak laut yang kuat seperti Kid, Apo, X-Drex, dan Hawkins yang berasal dari generasi terburuk atau biasa dipanggil Supernova. Saat Luffy dan kawan-kawan berhasil mencapai puncak dan mendapatkan sebuah peti kecil kuno, datanglah seorang legenda lautan yang dari awal memang sudah bekerja sama dengan Bene Vesta untuk menghancurkan seluruh bajak laut yang hadir, dan orang itu bernama Douglas Ballot. Douglas Ballot adalah mantan kru dari Raja Bajak Laut Roger yang mendapat panggilan anak iblis. Ballot berasal dari sebuah pulau bernama Galsburg di Greenland. Dari kecil hingga besar, Ballot tidak pernah kalah dalam pertarungan, hingga akhirnya dia dikalahkan oleh Raja Bajak Laut Gold Roger. Kemudian dia mengikuti Roger sebagai kru di kapal Roger. Douglas Ballot sendiri dikatakan memiliki kekuatan setara Raja Kegelapan yaitu Silver Relic, yang tidak lain adalah wakil kapten dari Gold Roger. Di usianya yang terbilang tidak terlalu tua, ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebagai info saja, Relic yang sudah tua pun sangat ditakuti oleh angkatan laut. Bahkan Garp memberitahukan anak buahnya agar tidak terlibat dengan kakek tua yang satu ini.
Dikatakan bahwa 10 armada kapal angkatan laut pun tidak cukup untuk menangkapnya. Di usia Ballard yang sekarang dirasa mampu melebihi kekuatan dari kakek tua relik. Terbukti ketika Luffy dan rombongan generasi terburuk pun tidak ada yang sanggup melukai badan dari anak iblis ini. Luffy yang berusaha melawan Ballard bersama para supernova sangat kewalahan menghadapi kekuatan Ballard ini. Akhirnya Luffy mengerahkan seluruh jurusnya untuk menahan Ballard. Hanya Luffy yang mampu membuat Ballard tertahan hingga baju dari Ballard pun hancur. Namun Ballard belum mengeluarkan semua kemampuannya. Akhirnya dia mengeluarkan kekuatan buah setan tipe Paramecia bernama Gasa Gasa no Mi yang dapat memanipulasi besi dan benda mati lainnya. Saat Ballard mengeluarkan kekuatannya, Luffy dan para supernova lain pun kalah telak. Kemudian Ballard mencoba membunuh Luffy, namun dihadang oleh Usopp yang membuat Usopp menjadi babak belur. Pada saat itu juga, Angkatan Laut datang ke pulau tersebut untuk menghentikan Ballard dan para bajak laut, sekaligus untuk meluncurkan Buster Call. Luffy yang sekarat ditolong Usopp ketika Ballard mengamuk dan menjadi raksasa sebesar gunung untuk melawan Angkatan Laut. Saat Luffy sadar kembali, ia melihat Ballard dalam bentuk yang sangat besar. Kemudian dia mencoba untuk melawannya lagi, namun sia-sia. Hal tersebut dilihat oleh Law yang sudah menyusun strategi untuk mengumpulkan orang-orang kuat untuk mengalahkan Ballard sebelum Buster Call diluncurkan oleh Angkatan Laut. Kemudian Law mengajak Luffy, Sabo, Hancock, Smoker, dan Crocodile menghajar titik lemah Ballard dalam bentuk raksasa. Setelah berhasil mengeluarkan Ballard dari badan raksasanya, Luffy dan Ballard bertarung dengan sisa kemampuan terakhirnya. Namun Ballard yang lengah mengingat kata-kata dari Roger ketika di sela-sela pertarungan, yang akhirnya membuat Luffy membombardir Ballard dengan pukulan yang membuat Ballard kalah. Melihat hal tersebut, Angkatan Laut mengurungkan niatnya untuk meluncurkan Buster Call. Sekali lagi, Luffy dan kawan-kawan bisa keluar dari masalah dengan selamat. Itulah kelima rekomendasi One Piece movie yang harus kalian tonton menurut Omboy. Apabila ada kata dan penyebutan atau informasi yang salah, mohon dibenahi di kolom komentar. Support channel Omboy agar Omboy selalu bisa berbagi informasi dan pengalaman, karena berbagi informasi dan pengalaman adalah hal yang menyenangkan. Omboy pamit, see you next time.